Meta menulis buku ini, apa yang diinginkan olehnya? Silakan. Kenapa saya menulis buku ya? Ini pertanggungjawaban atas kerja jurnalisme investigasi yang saya lakukan yang telah menimbulkan kontroversi bahkan sampai hari ini. Ini sebetulnya artikel yang dimuat di majalah Tempo berapa tahun lalu? Januari 2007. Jadi Januari 2007 artikel investigasi saya turun atau diterbitkan majalah Tempo. Saya ketemu atau mulai melakukan investigasi ketemu dengan Vincent, seorang whistleblower itu bulan November 2006, akhir November 2006. Jadi akhir November 2006 saya ketemu Vincent, whistleblower, saya berangkat ke Singapura. Januari 2007 buku artikel ini terbit di majalah Tempo. Saya kaget, bunuh diri, gimana caranya? Terus dia cerita, oh saya mau bunuh diri dengan cara melompat. Saya tanya, lompatnya kemana? Dari hotel. Lantai berapa? Lantai 6. Kenapa Anda beli bunuh diri dari lantai 6? Waktu itu mukanya serius, tidak berani guyon. Dia bilang, ini lagi tren di Medan dan dia akan melompat dari sini. Kenapa saya perlu memotret? Karena saya akan membuat tulisan secara naratif, sehingga saya perlu tahu ketinggiannya berapa, suasana hotelnya kayak apa. Itu penting untuk kita menulis secara naratif. Dalam satu bagian buku ini juga ada menceritakan bahwa sempat terjadi kepanikan ketika Vincent yang di penjara, tiba-tiba dia dipindah ke Kalimantan untuk menjalani kasus paspor palsu ya, dan Anda menceritakan kepanikan Anda di situ, bagaimana Anda berusaha supaya Vincent tetap ada di Jakarta. Nah, bisa Anda ceritakan kenapa Anda begitu panik ketika Vincent akan dipindahkan ke Kalimantan, dan kemudian bagaimana akhir ceritanya? Ada fase lain yang saya hadapi, bukan sebagai seorang jurnalis investigasi, tapi saya dihadapkan pada situasi saya waktu itu dengan Pak Muhammad Harimurti menjanjikan pada Vincent, sudah kalau Anda bersedia bekerja sama dengan negara demi kepentingan negara, kita support sama-sama. Anda dilindungi KPK, menjadi sumber KPK, aman masuk sini. Dengan operasi intelijen saya ceritakan, dia berhasil masuk. Tapi yang kedua dugaan saya adalah ketika Vincent begitu awalnya masuk dibawa oleh KPK, yang bawa juga bukan main-main, wakil ketua KPK Pak Erian ada Mas. Operasi intelijen Indonesia terjadi Singapura dibakar karena kan dia masuk ke paspor palsu dan sampai terjadi keributan di bandara kami. Saya langsung putus hubungan saya tidak tahu dia akan pakai pesawat apa, saya tidak tahu sama sekali. Ketika pesawat menghilangkan jejak, anehnya begitu dia datang ke Jakarta, mobil KPK langsung diikuti oleh mobil polisi karena polisi sudah berada di genggaman mereka, khususnya Polda Metro Jaya. Terjadi kuntir-kuntir, Vincent dibawa ke sebuah hotel di kota waktu itu. Dapat juga, akhirnya Vincent dibawa ke kantor KPK. Saya waktu itu diizinkan masuk KPK. KPK di Indonesia sudah dikurung oleh polisi-polisi mereka. Akhirnya KPK cuma bisa janjian dengan polisi, kalau gitu kita pinjam dulu dalam 5 hari untuk melengkapi laporan. Setelah itu kami berikan polisi. Nah, ketika KPK menyatakan itu, saya waktu itu merasa bahwa ini masalah yang sangat besar terjadi. Karena Vincent yang sebulan menjanjikan akan dilindungi, ternyata pada prakteknya dia tidak bisa dilindungi. Pertanyaan selalu muncul, ada rasa takut tidak sih? Saya bilang saya adalah seorang manusia biasa dan rasa takut sejak awal sudah ada. Karena itu ketika saya pun beredar pertama kali handphone saya itu muncul, saya berpikir adalah harus mencari rumah aman, khususnya buat anak istri saya. Berbagai akademisi juga membahas persoalan
Tempo yang dibuat oleh mereka itu jelas memojokkan, saya langsung menjelaskan, memojokkan Tempo. Saya diundang juga untuk datang dan juga jadi pembicara, jadi peserta. Yang pertama Sultan, UI, UGM, Anda, UI, UGM yang besar, dan tokoh-tokoh seniman juga besar dalam negeri semua, luar negeri. Mereka memasarkan bisa memasarkan saya dulu mempresentasikan dan menunjukkan. Saya di sana ngomong ada persoalan metodologi yang tidak dilakukan. Jadi seharusnya metodologi itu mewawancara, dia hanya mengurus teks. Dia bilang kalau wawancara tapi tidak jelas. Artinya tidak jelas itu sudah salah. Oke. Pajak itu adalah utama karena negara itu adalah urusannya sebenarnya pilar ekonominya, periuknya adalah pajak. Di luar itu sebenarnya ekonominya sekunder. Nah, kalau pajak ini bisa diselesaikan, maka bukan hanya demokrasi sebetulnya, tapi daya hidup, sumber daya manusia segalanya itu yang sangat bergantung amat sama pajak. Karena itu tema pajak ini menjadi sangat menarik. Yang kedua soal investigasi, dan saya karena tadi sudah dijelaskan dan saya tidak terlalu punya kecurigaan. Sebenarnya ada ketika iklan buku ini muncul di koran-koran, ada kecurigaan ini konspirasi apa, konspirasi hati atau apa. Tapi saya pikir karena posisi Pak Meta di jurnalis Tempo dan punya kredibilitas, aman lah di tengah masyarakat, tidak akan terlalu banyak dicurigai. Jadi bahwa orang curiga itu sudah hal yang lumrah, dan saya pikir dari raut mukanya, auranya kan juga baik, sebenarnya tidak ada konspirasi. Motif personal, kalau sudah masuk Tempo segala macam sudah politik, saya percaya itu ada tugas jurnalistik bersama. Motif personal kenapa yang dipilih pajak? Ini sangat menarik karena sangat mempengaruhi kerja ini, berat saya tahu. Yang kedua, apakah sebelumnya berpikir bahwa pajak ini memang harus paling diperjuangkan, atau hanya kebetulan saja menangani itu langsung dilanjutkan? Ini buat saya pelajaran yang berharga dalam jurnalistik. Yang pertama adalah soal motif personal. Saya perlu sampaikan bahwa saya sama sekali tidak mengenal yang namanya Vincent. Jadi Vincent ini bahkan waktu itu menghubungi ke Tempo pertama kali adalah adiknya Vincent yang juga di penjara, yaitu namanya Ferry. Nah, Ferry ini menghubungi bukan kepada saya pertama kali, tapi kepada tim. Waktu itu saya kepala ekonomi, kepala ekonomi di Tempo. Dia menghubungi rekan saya namanya Heri Santo yang sekarang beserta rekan saya. Dia menghubungi Heri menyatakan bahwa ada dokumen di kakak saya, tapi dia ada di Singapura. Nah, Heri kemudian melaporkan kepada saya dan meminta dia menghubungi saya. Kakak saya waktu itu atasannya Heri. Dan perjuangan kita untuk menegakkan seperti ini, itu tuh menjadi sangat penting sekali. Isunya adalah mengapa ini sangat signifikan, sama seperti Bapak Marepoti katakan kepada anaknya Soeharto Tanoto bahwa tidak ada yang personal dalam kasus ini. Yang kita coba berkatakan pada saat sekarang adalah kita mau mencoba menegakkan pilar-pilar demokrasi yang penting untuk kegiatan bermasyarakat di Indonesia. Apabila orang tidak peduli terhadap pembobolan yang sedemikian besar, maka akan terjadi krisis moral di mana dia mengatakan, oh yang gede aja lah ditolong, nggak diapa-apain.